Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mutmainah dengan NIM 120703018. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai penerapan KVL atau Kirchhoff Voltage Law pada lampu tidur AC untuk mata kuliah elektronika. Nah, sebelumnya dapat kita lihat terlebih dahulu bagaimana rangkaian dari lampu tidur AC ini. Nah, untuk penerapan KVL itu sendiri berada pada rangkaian ini di mana VCC atau arus positif ini mengalir pada resistor, melewati resistor, yaitu resistornya kita tetapkan sebesar 10 kilo ohm. Kemudian ini adalah LDR. Nah, pada cabang ini menuju pada kaki basis dari transistor itu sendiri. Nah, yang membedakan di sini adalah penggunaan dari relay yang mana terhubung pada listrik AC. Pada relay ini sendiri, ketika ada listrik atau ketika ada arus dari emitor, kemudian ini sebelumnya pada relay ini itu ada 5 kaki. Pertama coil 1, coil 2, ini adalah COM atau common. Kemudian NO normally open dan NC normally close. Nah, ketika tidak ada arus, common ini berfungsi sebagai saklar, dimana kalau tidak ada arus maka common ini akan berada pada posisi NC atau normally close. Nah, ketika ada arus yang mengalir dari coil 1 ke coil 2, maka common ini akan bergeser berada pada posisi NO atau normally open, sehingga listrik dari AC ini akan mengalir menuju NO, kemudian ke common hingga akhirnya membentuk loop dan lampu AC pun menyala. Nah, yang mempengaruhi adanya arus dari emitor menuju coil 1 adalah LDR itu sendiri, di mana LDR ini dipengaruhi dengan kondisi lingkungan, apakah gelap atau terangnya, intensitas cahaya yang ada di sekitarnya. Ketika gelap, resistansinya akan sangat besar atau tinggi, sehingga arus yang mengalir dari VCC ini akan lebih memilih untuk melewati kaki basis ini karena resistansinya yang sangat besar dari LDR ini. Sedangkan karena arus listrik itu cerdas, dia akan memilih ke cabang yang hambatannya lebih kecil. Nah, jadi sebagian besar arusnya akan mengalir pada kaki basis. Ketika adanya arus yang mengenai kaki basis, maka kaki basis akan terbuka sehingga adanya arus yang mengalir dari kolektor menuju emitor. Nah, seterusnya hingga mengenai coil 1. Nah, untuk simulasinya akan menggunakan website Tinkercad. Kemudian pada website Tinkercad ini, pertama kita akan terlebih dahulu menyusun komponen-komponennya sebelum nantinya merangkai menjadi rangkaian lampu tidur AC. Pertama kita akan mencari terlebih dahulu ini project boardnya, kemudian baterai sebagai sumber dari arus DC-nya, kemudian selanjutnya kita membutuhkan komponen, yaitu ini LDR, setelah itu resistor, resistornya kita setup menjadi 20 kilo ohm. Kemudian kita membutuhkan transistor yang digunakan adalah transistor NPN ini, yang mana untuk kaki dari kolektornya kita buat sejajar dengan terminal 1 pada resistor.
Setelah itu kita akan menambahkan relay untuk pada website Tinkercad ini. Relay yang tersedia adalah relay dengan 6 kaki, tapi sama saja bisa digunakan juga. Kemudian kita mencari general function generator ini untuk sumber dari arus listrik AC-nya. Sini kita setup dulu frekuensinya 60, ampernya 120, kemudian fungsinya sebagai sinusoid. Setelah itu kita menambahkan lampu. Di sini menggunakan lampu bohlam. Dan setelah semua komponen sudah selesai, maka kita tinggal menghubungkan antar komponennya atau mewiringnya. Hubungan antar komponen. Yang pertama, untuk arus positif sebagai VCC-nya, kita sambungkan terlebih dahulu kepada kaki kolektor pada resistor, kemudian sambungkan kepada ujung terminal 1 pada resistor. Kemudian untuk cabang dari resistor dengan LDR itu sendiri, cabang antara resistor dengan LDR sebelum akhirnya kita sambungkan kepada kaki basis. Untuk selanjutnya ini pada kaki emitor transistor akan kita hubungkan dengan coil 1 pada relay, yaitu pada terminal 5. Ini kita hubungkan. Pada terminal 5 kita hubungkan. Kemudian untuk coil 2 nya di sini sebelum masuk coil 2 akan kita hubungkan dulu untuk groundnya dari kaki LDR. Sambungkan dari terminal 8, yaitu coil 2 terhubung pada ground dari LDR. Setelah itu untuk anoda atau arus negatifnya kita hubungkan kepada ground antara LDR dengan coil 2, antara ground LDR dengan coil 2. Nah, untuk rangkaian di sini sendiri sudah selesai. Kita akan lanjut pada rangkaian dari listrik AC-nya. Pertama, untuk ini kan sudah di setup untuk arus positifnya. Ini akan kita hubungkan ke sesuai dengan rangkaian listriknya, yaitu dihubungkan kepada COM atau common, yaitu pada terminal 6.
arus negatifnya akan dihubungkan dengan NO atau normally open pada terminal 1. Karena adanya arus sehingga COM ini akan berada pada posisi NO atau normally open. Setelah semua rangkaian telah kita hubungkan dan tidak ada komponen yang ketinggalan, maka kita tinggal untuk memsimulasikannya. Kita simulasi, dapat lihat ini lampunya menyala dengan kondisi dari LDR-nya gelap. Jika kita terangkan, maka kondisi lampu akan padam. Kita coba gelapkan lagi, maka posisi lampu akan menyala atau terang. Nah, hal ini karena adanya arus VCC positif menuju emitor, kemudian ini transistor. Nah, karena resistansinya di sini kan kalau terang itu akan sangat kecil dan gelap akan sangat besar, maka kalau ini gelap, maka arus akan memilih untuk masuk menuju ke kaki basis daripada melewati dari LDR-nya. Ini kan tidak akan melewati LDR karena resistansinya sangat besar, maka arus akan memilih untuk melewati kaki basis. Nah, ketika ada arus dari kaki basis ini, maka akan adanya arus juga dari kolektor menuju emitor. Yang mana nantinya arus ini arus basis yang membuka dari kolektor menuju emitor akan berlanjut kepada coil 1. Kalau coil 1 ada arus, maka common pun akan pada posisi NO sehingga nanti lampunya akan menyala. Ini pada posisi NO, lampunya akan menyala karena membentuk loop. Tetapi kalau terang arus ini kan, kalau terang resistansi dari LDR-nya akan kecil, maka arus pun akan memilih untuk melewati LDR ini daripada melewati jalur dari kaki basis ini, sehingga arus yang melewati pun akan lebih banyak melewati cabang dari LDR ini, sehingga arus yang masuk akan melewati ini dan tidak masuk ke coil 1 tapi masuk ke coil 2. Sedangkan ini untuk basisnya tidak, karena melewati dari coil 2, jadi tidak adanya arus ke basis, sehingga tidak adanya arus dari kolektor menuju emitor. Sehingga output yang didapatkan adalah ketika gelap, lampu akan menyala. Hal ini karena semakin besar resistansi dari LDR, maka arus pada basis pun akan semakin besar, sehingga terdapat arus yang mengalir menuju relay, membuat kontak poin terbuka ke aliran listrik AC sehingga terbentuknya loop yang membuat lampu itu menyala. Namun ketika terang, lampu akan padam. Hal ini karena ketika terang, resistansi dari LDR akan semakin kecil, maka arus pun akan lebih memilih melewati LDR daripada basis atau transistor, sehingga arus yang mengalir pada I-basis pun akan semakin kecil. Maka tidak adanya arus yang mengalir dari kolektor menuju emitor
emitor yang membuat tidak adanya arus yang mengalir menuju relay sehingga kontak poin berada pada posisi tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.